Oke, selamat datang kembali di Perspektif Talk, tempat kita belajar dari berbagai macam sudut pandang. Kembali hari ini narasumber kita Ida Bagus Gede Surya Pradanta akan berbagi cerita tentang beberapa hal, banyak yang informasi-informasi yang bisa kita pelajari hari ini tentang struktur masyarakat Bali gitu. Akan ada 3 sesi nanti. Yang pertama adalah tentang sejarah, tentang struktur dan konflik dan solusinya ke depannya gitu. Langsung saja kita mulai pada perbincangan yang pertama adalah tentang sejarah struktur masyarakat Bali pada zaman kerajaan dulu nih. Kita perlu tahu, mungkin buat yang belum tahu, bagaimana sih tatanan atau struktur masyarakat Bali pada saat masa kerajaan dulu di Bali gitu. Silakan. Oke. Nama Om Swastiastu. Ya, Eka sebagai sahabat saya sejak dulu, Gerada Geruduk Geng. Sebenarnya topik kali ini sangat menarik. Karena apa? Karena dia multi layer gitu ya. Multi layer karena setelah berlaku sejak dulu sampai sekarang. Dan memang struktur masyarakat Bali memang sangat kompleks dan butuh pemahaman yang harus hati-hati ya. Kalau tidak begitu ini akan rawan menimbulkan konflik ya. Itu pertama. Soal pertanyaan tadi, kalau struktur masyarakat Bali sejarahnya bisa kita lihat sejak dulu. Nah, Bali ini merupakan pulau dengan kebudayaan yang sangat kompleks karena terdiri atau tersusun dari berbagai macam lapis zaman. Pertama, dia mengalami zaman Bali Kuna. Zaman Bali Kuna itu raja-raja Bali dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Nah, setelah itu masuk ke zaman Bali Madya. Dari abad ke-13 sampai ke abad 19. Kemudian baru masuk zaman Bali kemerdekaan ke Bali Anyar dari abad 19 sampai sekarang. Tentu dalam masing-masing abad itu mereka mempunyai satu struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat yang dimaksud adalah pembagian kelas masyarakat sesuai dengan beberapa hal parameter. Nah, ini uniknya di Bali adalah di Bali itu menggunakan parameter agama dan budaya. Parameternya agama dan budaya. Agama dan budaya. Satu parameter agama. Apa yang dia jadikan acuan adalah ajaran agama Hindu tentunya, karena Bali mayoritas agama Hindu sejak dahulu kala. Nah, setelah kita lihat acuannya, tentu dalam agama Hindu itu diajarkan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia dalam lingkungan sosialnya. Dalam ajaran Hindu disebut dengan caturwarna. Dalam caturwarna, pembagian kelas ala Hindu itu ada yang disebut dengan golongan Brahmana pertama, yang kedua golongan Ksatria, yang ketiga golongan Waisya, dan yang keempat adalah golongan Sudra. Brahmana itu golongan yang khusus membidangi wilayah pengetahuan dan spiritual. Golongan Ksatria itu yang membidangi organisasi sosial, pengorganisasi. Nah, dia yang mengatur jalannya roda pemerintahan, itu Ksatria. Pelindung pemimpin, nah itu Ksatria. Waisya adalah mereka yang bergerak di bidang pangan dan ekonomi, perdagangan. Sedangkan Sudra adalah mereka yang bergerak di bidang pelaksana teknis. Sudra. Di Bali sejak dulu itu sudah ada yang disebut dengan pendeta kerajaan atau purohita. Nah, itu sudah ada sejak dulu. Terus struktur kerajaan jelas ini sudah ada kan. Terus Waisya, mereka yang bertugas di bidang perdagangan juga sudah. Terus Sudra apalagi gitu. Nah, itu secara agama. Perspektif dari adat budaya di Bali itu tidak lepas dari yang namanya penghormatan pada leluhur. Di Bali itu dikenal penghormatan pada leluhur, pemujaan terhadap leluhur. Nah, ini kan menyambung yang dulu-dulu bahwa ini adalah warisan budaya sejak zaman
prasejarah sebelum agama masuk. Ya. Nah, itu pemujaan pada leluhur. Nah, leluhur orang Bali ini banyak sekali. Banyak sekali. Lalu secara umum dibedakan adalah golongan yang di Bali ya, Baliaga. Bukan Baliaga atau Watek Prabali. Baliaga atau Bali Mulo banyak ada orang menyebut. Mereka yang awalnya mendiami Bali di tempat-tempat tertentu seperti di Batur, terus kemudian di di Kintamani ya, Kintamani, terus kemudian di Trunyan. Kalau di desa-desa yang desa-desa tua di Bali, di Beleng misalnya, Cempaka, Tiga Wase, Pedawa. Nah, itu yang daerah-daerah itu merupakan daerah Bali kuno sebelum masuknya Majapahit ke Bali. Mereka sudah punya delintian keturunan. Nah, terus kemudian masuknya Majapahit ke Bali, nah ini lebih mewarnai lagi, peradaban struktur sosial masyarakat Bali pada zaman itu. Kenapa saya disebut mewarnai? Karena kalau zaman Bali kuno, seperti yang saya bilang tadi, itu yang ada adalah watak wong Bali Mulo, wong Baliaga yang ada di Taru, yang tadi. Terus kemudian datangnya sekarang golongan dari Majapahit. Ini yang paling kentara adalah datanya para Arya. Para Arya di Bali ini adalah asistennya atau orang-orang kepercayaan dari Patih Gajah Mada untuk menyerang Bali. Kan dikisahkan dulu Raja Astasuraratna Bumi Banten dikalahkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada tidak sendiri, dia ditemani oleh beberapa patih, antara lain Arya Kencang, Arya Kutawaringin, Arya Kepakisan, Arya Blok, Arya Sentong, dan banyak sekali Arya Penatih dan sebagainya, banyak sekali. Masing-masing Arya ini memiliki andil yang besar dalam rangka mengalahkan pasukan Bali. Itu kejadiannya tahun 1343 Masehi. Nah, itu adalah ekspedisi kedua Majapahit. Ekspedisi pertamanya 1339 gagal. Nah, ekspedisi keduanya 1343 barulah mereka berhasil menggempur Bali dengan mengalahkan pasukan Bali. Nah, para Arya ini memiliki andil besar sehingga pada saat berhasilnya Majapahit menduduki Bali, orang-orang ini diberikan hadiah. Hadiah berupa apa? Berupa daerah dan rakyat. Dan kekuasaan dan rakyat. Arya Kencang diberikan daerah di Tabanan, di Buahan dengan rakyat sekian puluh ribu. Terus ke Arya Kutawaringin itu diberikan daerah di Gelgel. Terus Arya Kepakisan, Patih Agung ini di Gelgel. Arya Blok dapat hadiah di Kabo-Kabo. Arya Sentong dapat hadiah di Perian. Terus kemudian Arya Wangbang Pinatih dapat hadiah menjadi penguasa di Kertelangu. Dan seterusnya Arya yang lain. Nah, masing-masing Arya ini establish dia di Bali pada saat itu, menjadi warga tetap Bali pada saat itu. Nah, apa tandanya bahwa Arya-Arya ini diberikan daerah kekuasaan, diberikan rakyat, plus juga diberikan hadiah berupa tradisi sebagai hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin di Bali. Hak dan kewajiban ini sebagai tradisi, maksudnya ketika mereka meninggal nanti sudah diberikan hak mereka menggunakan bade tumpang berapa, bagaimana tata cara pengabenannya itu sudah digunakan. Terus terakhir kajang satriyanya apa, itu sudah diberikan satu paket lengkap yang berguna untuk mereka hingga keturunan mereka selamanya. Nah, di sini jelas merupakan masuknya budaya baru untuk sistem sosial kemasyarakatan kita. Masuk budaya baru di sini. Nah, setelah itulah berkembang. Kemudian itu kan 1343 ya. 1350 akhirnya di establish Raja Bali pertama era Majapahit gitu. Kalau dulu kan era Bali kuno ya. 1350 establish Raja Bali produk Majapahit pertama. Artinya presidennya di Majapahit, gubernurnya raja pertama ini. Karena sudah masuk wilayah Nusantara. Makanya
makanya Bali disebut daerah taklukan, pusat kekuasaannya Majapahit. Sehingga kalau di dalam tata pemerintahan sekarang presidennya di Majapahit, rajanya ini sebagai gubernurnya. Ya. Raja ini namanya Ida Dalem Sri Kresna Kepakisan. Sri Kresna Kepakisan. Ya, ya. Berbicara masalah silsilah nanti agak panjang dikit ya. Ya, raja pertama di Raja Bali. pertama di berarti ya. Bali ini kini. Nah, beliau adalah putra dari Batu Dangyang Kepakisan, salah satu pendeta kerajaan di Majapahit dulu. Beda dengan Arya Kepakisan? Beda, sama? Oh, beda, beda. beda. Nah, ini kadang-kadang kan Ya. sama ini. Dangyang Soma Kepakisan adalah bungsu dari 4 bersaudara pendeta kerajaan Majapahit dulu. Mengapa Gajah Mada memilih putra beliau? Karena Gajah Mada pernah berguru pada beliau ini. Sehingga Gajah Mada mempunyai ilmu politik, ilmu dan sebagai kekebalan, ilmu kewisesan dari Dangyang Kepakisan. Setelah runtuh Bali, tidak ada yang kompeten jadi raja. Matur ke Dangyang Kepakisan, boleh tak putra-putra Anda saya dudukkan jadi raja di daerah-daerah baru kekuasaan Majapahit? Dangyang Kepakisan bilang oke, silakan. Makanya beliau berputra 4. Pertama Ida Wayahan Kepakisan namanya. Itu digunakan menjadi raja di Daha. Terus kemudian Ida Made Cili Kepakisan dijadikan raja di Pasuruan. Ida Nyoman Sukanya Kepakisan, cewek, dijadikan ratu di Tambora, di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Bongkol Gunung Tambora istananya. Ida Nyoman Sri Kanya Kepakisan namanya. Yang keempat Ida Ketut Kresna Kepakisan. Nah, ini dijadikan raja di Bali karena dia putra Brahmana, putra pendeta, memegang kewajiban sebagai raja. Satria. Disebut dengan Satria Dalem. Oh gitu. Satria Dalem. Nah, ini penting untuk diketahui. Ya, ya, ya. Satria Dalem. Nah, Satria Dalem ini yang memegang tampuk sebagai Adipati Bali zaman itu. Sedangkan Arya ini juga Satria dia, tetapi Satria Arya gitu. Beda dengan Satria. Oke. Beda Satria. Apa yang membedakan adalah kewenangan, tanggung jawab dan hak. Dalem itu bisa dilihat sekarang kalau prosesi pengabenan Dalem pasti menggunakan badi tumpang solas. Dan kecuali hadiah khusus Dalem pada Arya Kenceng di Tabanan boleh menggunakan tumpang solas. Kecuali itu khusus, yang lainnya 9. Tumpang 9 semua Arya. Dan itu menandakan statusnya pada masa lalu. Nah, masing-masing keturunan ini, keturunan Dalem, keturunan Arya yang tadi, itu mempunyai satu ketetapan dari masing-masing leluhur ini, bahwa nantinya ke bawah anak-anak saya adalah waris dari Arya, waris dari Satria, ini Satria Arya, ini Satria Dalem. Sudah punya hak dan kewajiban khususnya mengenai sesana dan bekal kematian nantinya. Itu paling sering munggah di prasasti dan keputusan Baban. 1460 Ya. 1489 tepatnya, datanglah seorang pendeta dari Jawa bernama Punirarte atau dikenal juga oleh masyarakat di Jawa sebagai sebutan Dangyang Dwi Jendre. 1489 Masehi datang ke Bali. Karena di Jawa sudah terjadi perubahan budaya dan agama. Beliau membawa serta keluarganya ke Bali serta teks-teks pustaka suci dari Majapahit ke Bali untuk diselamatkan. Sampai di Bali beliau sangat disambut hangat oleh masyarakat Bali masa itu karena pengetahuan beliau, spiritual beliau luar biasa pada saat itu. Contohnya apa? Di desa Gading Wani di Jembrana pernah ada wabah dan yang Dwi Jendre lewat di sana. Diketahui oleh Bendesa Gading Wani. Nah, dimohonkan pada Dangyang Dwi Jendre, aduh singgih Dangyang, bahwa di desa kami ada wabah, mohon dibantu. Dangyang Dwi Jendre dengan kekuatan batin tahu penyebabnya itu. Ditangani, berhasil. Rakyat Gading Wani menyatakan sembah pada beliau dan memberikan gelar
pada saat itulah Dang Hyang Dwi Jendra bergelar ide Pedanda Sakti Wahu Rauh. Itu bukan beliau menamakan diri pedanda, enggak. Tapi masyarakat memberi gelar ide pedanda. Isi sakti benar. Karena berhasil menghilangkan wabah Wahu Rauh, baru beliau datang menyelesaikan pandemi. Ya, zaman itu sudah ada pandemi. Oke. Dan saat itu beliau bergelar ide Pedanda Sakti Wahu Rauh sampai sekarang gelar itu digunakan. Nah, datang beliau ke kerajaan Bali, disambut baik oleh raja zaman itu namanya Dalem Moturenggong. Moturenggong dengan segala kerendahan hatinya memohon pada Dang Hyang Dwi Jendra sebagai purohita atau penasehat spiritual raja. Nah, itu kalau dalam zaman sekarang disebut dengan Bagawanta kerajaan. Ya. Dang Hyang Dwi Jendra ini juga diberikan hak dan kewajiban oleh Dalem pada zaman itu. Karena beliau sangat diyakini kemampuannya dalam bidang spiritual, maka oleh Dalem dianugerahkanlah keputusan bahwa segala upacara yang akan digelar masyarakat Bali, itu keturunan Dang Hyang Dwi Jendra yang bertanggung jawab masalah itu. Nah, itu pada zaman inilah 1460 sampai 1550 bertahtanya Dalem Moturenggong. Struktur masyarakat Bali pada zaman itu mencapai zaman keemasan dan stabil. Itu perlu dicatat itu. 1460 1550 zaman Dalem Moturenggong, struktur sosial masyarakat Bali establis yang kita warisi sampai zaman sekarang. Dan apa tandanya? Pada saat itulah dibangun pedarman besaki. Apa itu pedarman? Adalah pedarman atau orang itu didarmakan, disucikan. Leluhur itu didarmakan atau disucikan, roh sucinya. Nah, di dalam, kalau di Jawa dicandikan, kalau di Bali didarmakan. Nah, itu roh sucinya setelah meninggal dibuatkan pedarman, tempat pemujaan. Di sanalah Dalem Moturenggong membuat pelinggih-pelinggih untuk leluhur-leluhur masing-masing klan di Bali. Oke, sampai sana dulu untuk yang Bali Madya. Sekarang yang kita warisi adalah produk dari dua zaman itu, Bali kuno dan Bali Madya, yang kita warisi sekarang. Nah, struktur masyarakat Bali yang sekarang kita warisi adalah tetap mengacu pada dua parameter tadi, parameter agama dengan catur warnanya, parameter budaya dengan triwangsanya. Jadi ada begini, warna dan wangsa. Warna itu sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang disuratkan dalam agama. Sedangkan wangsa Budaya adalah produk budaya yang berawal dari adanya leluhur-leluhur masing-masing masyarakat Bali pada zaman itu. Khususnya yang menjadi poin di sana adalah leluhur para Satria Arya, Satria Dalem dan Brahmana. Ini di Bali aja ada, ini di luar Bali tidak ada. Dan ini produk Bali nih. Makanya Hindu Bali, Hindu dengan budaya Bali itu sangat melebur di Bali itu. Inilah salah satu hasilnya produk ini. Nah, sekarang yang kita warisi itu adalah perpaduan antara catur warna dengan triwangsa di Bali. Nah, ini yang menjadi keunggulan atau keunikan ya, yang tidak kita jumpai di daerah Hindu lainnya di Nusantara atau bahkan di dunia. Dan itu sejarahnya. Nah, kalau tadi kan Bali kuno sama Bali Madya. Dari Bali kuno itu catur warna itu sudah berjalan ya? Sudah ada. Dan triwangsa juga sudah berjalan. Pada waktu itu belum. Pada waktu Bali kuno belum. Bali Madya baru sudah. Oh, berarti di Bali kuno ada catur warna dulu, karena agama sudah berjalan di sana ya.
Baru di Madya itu mulai masuknya tadi Majapahit itu ada Caturwana dan Triwangsa mulai ada dua struktur itu di masyarakat. Oke, sekarang Bali Anyar berarti kita bahas. Bali Anyar, makin Bali cara Jani. Jani liu nak kene kan, ini Sorohapo dan sebagainya, nih kasta sekarang itu dalam bahasa kerennya. Di Bali Anyar itu mulai kasta atau gimana? Di Bali Anyar sebenarnya itu mulai. Bisa diceritakan sejarahnya dulu sampai ke hari ini itu gimana? Boleh dimulai dari kasta dulu berarti kita. Pergerakan struktur yang di Bali Madya kan seperti tadi konsepnya berjalan. Nanti kita akan bicara di Bali Anyar itu khusus tentang kasta, warna dan wangsa khusus. Sekarang perjalanannya sehingga dia sampai sekarang. Di Bali Anyar sebenarnya dia cenderung hanya pelanjutan dari Bali Madiun. Yang ada di Bali Anyar mungkin. Tidak ada perubahan yang besar. Tidak ada perubahan signifikan di sana karena cenderung hanya pelanjutan. Kenapa begitu? Karena ada poin menarik di sini, yaitu poin penghormatan pada sabda bisama leluhur. Kenapa itu menarik? Karena kan di Bali ini kan Hindu itu kan mengenal Pancasrada, salah satunya Brahman, Atman, Karma, Punarbawa, Moksa. Nah, leluhur ini memiliki peranan penting dalam pelanjutan struktur masyarakat Bali yang kita warisi. Misalnya Jani nak di Bali hanya melanjutkan sabda bisama leluhur jening yang merupakan waris dari Soroh A misalnya. Kamu harus wajib melaksanakan sabdaku berupa ini. Kalau kamu berhasil menjalankan ini, kamu akan dapat berkah. Tapi kalau kamu tidak menjalankan sabda keputusanku, semoga kamu dikutuk dewata dan kamu tidak lagi diakui sebagai keturunanku. Rata-rata bisama dari masing-masing leluhur itu begitu. Dan makanya kenapa disebut established? Karena pada saat itulah bisama itu tuntut pada Bali Madya tadi itu. Sehingga pada Bali Anyar itu hanya dilanjutkan saja. Jadi karena begitu yakinnya hormatnya pada leluhur, sabda leluhur yang disebut dengan bisama itu kemudian dijalankan oleh semua keturunan dari masing-masing Soroh nih. Dan Soroh Haryo misalnya, kamu wajib masing-masing Haryo nak lian gitu. Artinya kamu adalah keturunan ini raja ini. Kalau kamu bisa mengikuti sabdaku, kamu akan mendapat kerahyuan. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan turun wangsamu dan kamu akan tidak diakui. Dan hal ini termaktub dalam salah satu buku yang saya pernah baca, yaitu buku yang namanya Sastra Wangsa. Ya, itu kamus lengkap tentang wangsa di Bali. Di dalam buku itu tercantum berbagai macam bisama dari masing-masing klan. Soroh Pase adalah bisama. Pase sebenarnya keturunan Brahmana. Nah, Bedesa juga begitu. Nah, Soroh Bedesa, Soroh Pase. Nah, pada zaman dahulu leluhur mereka adalah benar Brahmana. Semuanya dari semua Soroh yang ada di Bali ini zaman sekarang leluhurnya memang Brahmana dulu. Tapi karena perjalanan waktu ada keturunan-keturunannya yang tidak menjalankan sasana kebrahmanaan. Nah, oleh leluhurnya itu diturunkan wangsanya sendiri, leluhurnya yang bilang itu kan. Kamu adalah keturunanku, kamu adalah keturunan Brahmana. Kewajibanmu adalah ini memuja dewata, menggelar kepanditan dan lain sebagainya. Itu bisa mau nih. Kalau kamu tidak menjalankan ini, kamu akan disurut wangsamu dan kamu akan dikutuk, tidak diakui sebagai keturunanku lagi. Kita bisa manragani. Bisama itu bisa dikasih tahu nggak? Mungkin ada yang belum tahu. Ya, bisama itu kalau dalam bahasa ininya ketetapan yang di rules gitu nggak sih? Ya. Gampangnya. Jadi kalau dalam bahasa nasionalnya disebut fatwa. Oh, fatwa. Ya. Harus gini, nggak boleh gitu. Ada fatwanya begini. Oh, gitu. ya. Kalau dalam bahasa Bali disebut bisama. Oh, siap. Itu leluhur bilang begitu. Okay. Kalau kamu mau mengaku sebagai keturunanku, kamu harus menjalankan ini. Harus begini. Kamu adalah keturunan Brahmana. Yang sing ngidang nyalan kini turun ke wangsana awak itu. Ya. Itu bisa maunya sendiri yang mengatakan itu, bukan orang lain yang menurunkan wangsanya. Ya.
Itu harus leluhur sendiri ya. harus jelas nih kan. Ya. Pidan ragu nak Brahmana udah jadi jabo dia kan gitu jadi. Apa sebabnya ada pergeseran kan mungkin? Karena apa? Inilah yang terjadi. Leluhurnya sendiri bilang, kalau kamu ingin diakui sebagai keturunan, kamu harus menjalankan ini. Ya. Yen sing kene sulun kewangsaanmu. Itu termaktub dalam sastra wangsa itu. Di dalam itu bisa dilihat jelas kenapa ada pergeseran wangsa. Dulunya dia waris Brahmana, sekarang udah bisa jadi jabo dia. Ada nih kok. Karena dia sendiri gagal melaksanakan kewajiban. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, di zaman Bali Anyar ini banyak orang bernama Imade, Inyuman, Iwayan dan sebagainya. Tapi leluhur ya Aryo. Ada nih kok, banyak nih kok. Bahkan satria benar satria dalam ada nih gede leluhur nak satria dalam ada nih kok banyak. Apa yang terjadi dengan orang-orang seperti itu adalah mungkin ada yang dulu nyenap wangsa karena zaman perang terus kemudian bagaimana halnya dengan orang yang dulunya Brahmana kemudian sekarang kok jadi jabo ya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, karena ada pergeseran nilai dan tata perilaku yang dilaksanakan oleh keturunannya tidak sesuai dengan bisamo leluhurnya, otomatis dan wangsanya berubah. Itu yang terjadi zaman sekarang. Oke. Sekarang kita mungkin menuju ke detail dari struktur masyarakat Bali tadi. Sepertinya ada 3 istilah gitu ya, mungkin belum banyak yang tahu gitu dan masih abu-abu di ranah itu, ini yang mana sih, gimana sih gitu. Tentang kasta, warna dan wangsa. Tadi mungkin sudah disebutkan tipis-tipis gitu. Asik. Nah, boleh saya mulai dengan kasta dulu mungkin yang pertama ya. Nah, bisa nggak diberikan pemahaman yang simple gitu tapi mengena dan masyarakat atau teman-teman bisa tahu apa sih itu kasta itu sebenarnya gitu. Silakan. Oke. Kasta ini kan adalah bahasa asing ya. Bahasa asing artinya caste. Caste itu sekat. Sekat untuk membedakan orang istana dan orang jelata. Dan intinya nih kan. Simpelnya gitu ya. Simpelnya begitu. Oke. Ini ada bara, ini ada belung. Pemisahnya ini adalah caste. Dan merah dan biru ini harus jelas pembedaannya mana. Caste. Disebut dengan caste. Makanya di barat itu istana itu disebut dengan castle. Pemisah. Pemisah antara orang-orang aristokrat, orang-orang bangsawan dengan orang-orang rakyat jelata. Itu awalnya sekali gitu. Udah dipisahkan mana budak, mana orang kaya, dan itu kelas-kelas orang-orang di barat nih. Tapi di sini ada makin nuhun. Pelan-pelan. Asik. Karena ini kesusu saya. Artinya ini perlu pemahaman, tidak serta-merta istilah barat itu langsung caplok masuk ke sini, tidak bisa begitu. Dan karena apa? Karena istilah barat ke sejarah kasta ke adalah untuk membedakan mana kelas golongan istana dengan kelas golongan bawah atau jelata. Contoh aja di film Titanic, lihat itu. Seorang pacarnya Rose itu. Dia kan kalangan bangsawan itu. Ada kelas untuk orang bangsawan di kelas bawah cara ejek gitu. Jack Dawson itu. Kan kelas ejek nih kan. Kelas muda nih kan. Tiketnya sekian $1 ini kan fasilitasnya hebat, mewah. Itu aja udah beda kelas itu. Itulah kasta. Dan nah, sekarang di istilah kasta ini di Hindu, dan kan India jajah ke Inggris lah. Nah itu orang-orang misionaris itu melihat bahwa pembedaan struktur masyarakat di India itu ada Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, tuh kadena kasta dan padahal bukan sistem kasta seperti di Barat. Kasta ini pembedaan golongan ini, stratifikasi sosial ini adalah catur warna sebenarnya yang ada di India kan. Contoh cara nak Brahmana niki kebetulan dia hafal dik niki. Nih kan hafal sih ngelensing. Brahmana itu dalam teks Sarasa Muscaya itu disebutkan begini. Dharmascha satyamcha tapo damascha pat wimatsa tuam hrih titiksa nasuyaktus yatnyascha danamsa drti kesama. Udah 12. Mahauratani dua dasa wai brahmanasya.
14. Oh, 14. 12, sorry. Ah. Nah, wahai kamu manusia, nah inilah yang harus digelar oleh orang Brahmana. Dharma, Dharmascha, Satya, Tapa, Dhamma, Vimatsaritwa, Hrih, Titiksa, Anasuya, Yatnya, Dana, Derti, kesama itu pemaaf. Semua itu adalah sifat-sifat. Ya. Nyen janji Mahavratani dua dasa wai Brahmanasya, inilah berata atau pantangan terbesar sebanyak 12. Dan bagi mereka yang ingin disebut Brahmana itu artinya Oh, ya. hidanglah budi kesama pemaaf. Sebelum orang minta maaf, Kita sudah memaafkan. kita sudah maafkan. Baru Brahmana. Itu masalahnya. Ageman Brahmana. aja Agama berarti ya? Brahmana yang jelas sifat-sifat itu sing perlu masang pelang di muka umah tiang Brahmana ada perlu gitu. Ya. Dan Oke. itu Brahmana itu, Ah, itu tumbuh di hati masing-masing. ya. Kan? Menggelar yatnya, menggelar persembahan, begitu terus mengendalikan diri tanpa terus kemudian yatnya ada dana suka berderma. Itu spesifikasi seorang Brahmana yang hidang gitu sing perlu masang pelang. Apalagi masang saya Brahmana, saya Suryo, perlu segitu kan. Bajunya saya Brahmana. Tidak perlu begitu. Oke. Nah, dan ksatria juga begitu. Siapapun bisa melindungi rakyat, meluaskan daerahnya, berderma, berbakti pada Brahmana, para pendeta maksudnya. Sing orang yang ksatria, biar sing lah kerajaan. Itu ksatria. Dan Waisya begitu juga. Yang dia bisa menyejahterakan wilayahnya, memutar roda ekonomi dengan baik. Begitu dasar mengusahakan agar daerahnya maju di bidang perdagangan. Waisya itu. Dan terus Sudra, ini orang Sudra aja nih. Mereka yang berbakti pada 3 golongan di atasnya ini. Mampu melayani dengan baik, tulus ikhlas. Dan apa tugas dilaksanakan, berguru pada Brahmana. Itu adalah Sudra yang baik. Dan ketika semua ketentuan dalam kitab ini bisa dijalankan, Brahmana menjalankan Brahmana tadi, Satria menjalankan Satria tadi, Waisya menjalankan yang barusan, Sudra menjalankan yang barusan, semua itu ganjarannya surga. Dan Ya. itu dikira kasta oleh misionaris dulu betul. Inggris. Ke benang mai bangsa Barat ya. Di Bali lah Hindu ya. Ya. Oh padah cara di India ada ya. Bareng orang kasta ini, padahal rega sing gitu kan. Oh. Berarti kasta yang beredar di sekarang di sini itu sebenarnya ada sejarah salah pahaman. Betul ya? Jelas kesalahpahaman Oke. itu. Tapi tidak banyak yang membahas ini. Dan karena keadaan benar gitu kan. Ya. Bukan kasta yang ada di Bali ini. Di Bali kasta itu sekat pemisah kan. Ya. Makanya di barat benteng itu pemisah itu disebut castle. Case, asal katanya case. Oh gitu. Dan masalahnya Oke. Berarti kira-kira gambaran umum kasta itu seperti itu berarti dan ya? pemisah antara golongan bangsawan dan kelas budak, itu intinya kasta. Apa Bali adalah budak? Kan di Bali sing kebangsawan kan ada Brahmana, ada Satria dalam, Solo Pasok, Pandai, Bendesa. Kan nyen orang budak. Oke. Dan masalahnya Berarti pendefinisian kasta ini ada nggak standarnya, misalnya kayak tadi warna kan ada 4 gitu. Kalau kasta ini ada nggak? Ya, Kasta sugih. ini? Oh gitu berarti ya. dan Pokoknya itu barrier, pembatas barrier gitu itu ya. Dan mungkin kita juga di Bali perlu memahami ini agar kita tidak salah sudut pandang, salah pemikiran Iya. gitu ya. Sekarang kan di kehidupan nyata raga jadi itu ini cara nak nganten boh. Ini kastanya apa? Kicu kasta lah kan. Padahal Iya. mesti ada kita nggak kenal budaya itu di sini gitu. Wah menarik sekali itu. Siap. Oke, berarti kita tak perlu bahas detail karena itu ada pemikiran yang salah. Keliru. Sip, luar biasa. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa berpikir lebih wise dan paham sejarahnya.
kita berarti akan concern di warna dan wangsa ya. Oke. Sekarang kita agak detail di warna. Warna. Ya, warna itu kan berarti Hindu ya. Bahkan itu dari disebutkan tadi dari Bali kuno pun sudah ada warna itu gitu ya. Nah, bisa tolong dijelaskan warna itu definisinya. Kalau tadi Kestel itu kan udah jelas tuh barrier gitu. Kalau ini apa definisi lain? Tentu kan akan kontradiktif dengan kasta gitu. Nah, bisa berikan pemahaman tentang warna terlebih dahulu. Warna ini adalah produk agama Hindu, itu garis bawah. Okay. Produk agama Hindu, di mana dalam warna ini dijelaskan detail sesana. Dan Sesana itu apa? sesana itu adalah ketentuan-ketentuan wajib yang harus diikuti. Ya. Artinya yang ketentuan wajib yang memuat nilai-nilai moral. Itu pentingnya sesana. Dan norma etika gitu. Itu yang dimuat di sana. Seperti yang sampaikan tadi. Dalam teks Sarasemus Jaya itu disebutkan spesifikasi norma etika seorang brahmana seperti apa. Dharma, harus dharma ragane kan? Tenang, halus. Satya, harus satya wacana, satya perbuatan, satya pada teman dan sebagainya. Dharma satya tapa, pengendalian diri. Enten? Pengendalian diri sing dadi gedap merorang kene, sing dadi sebat mero dijilekkan. Harus tenang cara tanpa dhamma kan nanti cari artinya apa nanti Anda hafal. Saya Dharma satya cetapo dhamma ca wimat saritwam hrih itu tenang sekali. Dan cara bumi jak sing sakit, jak sing engken gitu. Titiksa nasuya yatnya itu menggelar yatnya karena sunyi dan sebagainya yang gelar yatnya sing tadi membisnis kan harus memberikan memangnya yatnya secadana itu dah memberikan punya ini kan tidak hanya pipis kan. Nah, dalam sastra punya itu ada 3, Brahma punya, punya tenaga istilahnya lupa, yang terakhir dana punya. Ada mau punya kepintaran ilmu ada mau punya bayu ada mau punya pipis dan mau punya harga baik dan ada yang cadana saderti sama budi pemaaf. Ini penting sifat utama seorang brahmana. Pemaaf nih kok. Wow. Misalnya ada nak ngomong dan sebagainya. Kita tidak perlu menunggu dia minta maaf, kita memaafkan. Kalau ada orang nyalip marah tuh berarti tidak pemaaf gitu. Ini kok pun kayak itu ngerebedo kan. Baru disalip aja marah tuh tidak pemaaf. Itu makanya harus pemaaf negara. Okay. Nah, itulah siapa yang bisa menjalankan 12 brata suci ini, dialah brahmana. Kalau Satria itu yang tadi ada juga ininya khususnya. Masing-masing punya sloka nih kan. Masing-masing punya sloka. Dia yang pernah baca ada slokanya. Dan seorang sudra dia harus menjalankan kewajiban melayani 3 golongan ini. Terus kemudian dia harus melaksanakan apa perintah 3 golongan ini. Dan terus dia harus berbakti pada golongan ini, berguru pada brahmana dan makanya ketika dia bisa melaksanakan ini akan ganjarannya surga. Nanti dia akan jelaskan bagaimana apa itu surga dan imbalan-imbalan ini. Oke. Terus wangsa mungkin? Ya. Nah, wangsa gimana? Nah, wangsa itu kembalikan tadi dia kembali ke warna dulu. Sehingga warna itu kalau kita tarik garis merupakan garis horizontal. Jadi nyen dari brahmana disediakan, nyen dari satria disediakan, waisya disediakan, sudra disediakan. Sudah artinya garis horizontal kan. Terus kemudian wangsa sekarang. Wangsa itu adalah golongan menurut genealogis. Ya, keturunan. Bahasanya tinggi sekali. Asik. Bahasa rendahnya keturunan. Oh, keturunan. Oke. Penggolongan masyarakat berdasarkan keturunan yang ada di Bali. Kenapa berdasarkan keturunan? Karena leluhur-leluhur pada zaman dahulu mempunyai jasa yang luar biasa, yang dihargai, dihormati oleh raja penguasa pada zaman itu. Itu leluhur-leluhur. Keturunannya sekarang disebut wangsa. Dan wangsa satria Arya yang leluhurnya adalah pada Arya tadi. Apa saja wangsa ini? Wangsa di Bali? Wangsa itu ada 3. Wangsa di Bali ada 3. Pertama wangsa brahmana. Wangsa satria. Ketiga wangsa jaba.
Jabo gitu ya. Ada poin penting di sini. Kalau tadi ada istilah Sudra, sekarang ada istilah Jabo. Oke. Wangsa Sudra, warna Sudra dengan Wangsa Jabo beda. Beda nih. Kalau Wangsa di di ini Wangsa Sudra, Sudra itu pelayan. Ya. Nah, kalau di warna Sudra ke warna pelayan, Wangsa Jabo tidak selalu pelayanan. Nanti saya jelaskan. Oke. Ada 3 angeh, seperti pembagian tubuh manusia triangle. Nah, di sini ada Brahmana, di sini Satrianya, kaki tangan itu Jabonya. Oh, oke. Dan makanya organ dalam kita disebut dengan jeroan. Ya, ya. Pernah makan jeroan? Pernah. Sus dan sebagainya. Ya, ya. Itulah jeroan di badan Satrio. Makanya rumah seorang Satrio disebut jero dan Oh, itu dia. ya, ya. Itu dia masalahnya. Ya, ya. Nah sekarang dia Brahmana, dia di kepala. Nah rumah seorang Brahmana disebut di Griya, kan? Griya, Ki Jero, Ki Jambo. Oke. Dan nah Wangsa di Bali itu Brahmana itu nyen kan? Ya. Brahmana adalah waris dari Dangyang Dwi Jendra. Wangsa Oh, ya. Brahmana yang Oke. tadi kan? Ya. Sehingga cerita tadi kan? Ya, ya. Nyen kan dari orang Wangsa Satrio adalah mereka yang berleluhur Arya dan berleluhur Satria dalam. Satria Arya dan Satria Dalam. Satria Arya dan Satria Dalam. Oke. Itu yang Nyen Satria Dalam nih kita Ya, tadi. ya. Satria Dalam adalah waris dari waris dari Sri Kresna Kepakisan yang menurunkan raja-raja di Kelungkung sekarang. Ada beberapa puri pemayun juga yang waris dalam, dalam Sukawati, dalam Ubud, Pejeng, Lembah Siring, Lembah Batuh, Payangan, ke semua waris dari Satria Dalam yang leluhurnya Sri Kresna Kepakisan. Kata kuncinya adalah siapa area Satria Dalam itu? Mereka yang berleluhur Sri Kresna Kepakisan. Itu kata kuncinya. Ya, ya. Terus siapa yang disebut dengan Satria Arya adalah mereka yang berleluhur Arya-Arya yang saya sebutkan tadi, Arya Kencang, Kepakisan, Kudawaringin, Wangbang Pinatih, Blok, dan Sentong. Nah, itulah Satria Arya. Ya, ya. Nah, itu kata kuncinya pun. Terus Nyen kan dia orang Jabo adalah mereka yang hidup di luar istana tadi itu. Mereka yang berluhur pada masa Menyesa, Dukuh, Sabda Semetonan Pasat yang tadi itu, Bukuhin, Dangke, Tutuan, dan lain sebagainya nih, ke Kayu Selem, Celagi, itu Soro Jabo. Nah, apakah Jabo ini adalah budak? Tidak, jelas tidak budak itu. Dan masalahnya ini yang penting untuk diketahui. Kalau Sudra, Ya. dia sudah pasti pelayan. Tapi kalau Jabo belum tentu semuanya pelayan, kan? Karena di keputusan dalam, di pemancangan dalam, di buku sastra Wangsa silakan dibuka. Di sana ada penugaran dalam. Paman, Pasak, dan Benesa dulu memang leluhur Paman adalah Brahmana. Tetapi karena satu dan lain hal, kewangsaan Paman diturunkan sendiri oleh Bisama Paman. Sehingga Paman sekarang saya masih tetap hargai untuk memegang jabatan-jabatan di desa-desa di Bali, menjadi pemuka desa. Pindah-pindah Pasak jadi pemuka desa. Makanya jadi ada istilah bendesa adat. Ya. Dan mereka tuh diserahi tugas yang mulia dulu untuk mengepalai desa-desa di Bali. Pasak ya bendesa. Pasak bendesa dari tunggal saling ngakuin. Itu penugaran dalam. Itu makanya. Apakah mereka budak? Sing. Apakah mereka pelayan? Belum tentu semuanya pelayan. Memang ada anak Jabo. Orang Jabo itu adalah pelayan teknis dari dua wangsa di atasnya ini. Pelayan teknisnya Soro Satrio dan juga sekaligus sisya daripada Brahmana. Dan sisya apa? Sisya spiritual. Dan itu wangsa nih kan. Itu yang tidak bisa disamaratakan, apalagi dengan sistem kasta. Sehingga kalau tadi sistem warna itu garisnya horizontal, sekarang sistem wangsa itu vertikal, karena dia menurut ke leluhur di atas kan. Oh, ya, ya. Itu ininya. Siapa itu Brahmana dalam wangsa? Kalau dari segi nama bisa dicari, namanya Ida Bagus, Ida Ayu. Dan
Brahmana nih kok. Ya. Secara kewangsan. Yen nak Satria Arya nyanyi mandan Gusti Jan Agung Arya. Ya. Terus Satria Dalem Sira aja Cokordo Dewa dalam itu. Dan sang akan dan ke Satria Dalem leluhurnya Satria Dalem. Oh. Oke. Kan terus ada pertanyaan unik. Kalau di sistem warna itu ada yang Waisya, udah di Triwangsa saya ada wangsa kini wangsa Waisya dia. Nah itu menarik tuh. Karena Waisya ini sudah dianggap satu di sini Arya. Artinya secara kewangsaan leluhur orang Bali zaman dahulu tidak ada yang spesifik bergerak di bidang perdagangan, tidak ada. Tapi berwarna Waisya ada dan yang dari dagang, yang berdagang ke pekan warnanya Waisya. Tapi wangsanya sing kan. Oke. Jadi ini untuk menghindari juga kesannya bahwa yang anak Bali makin dipaksakan cara sistem India dunia. Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Brahmana ada bagus, Satria anak agung, kemudian Waisya anak Gusti ke tiang berdiki. Sing nyidang gitu. Itu keliru. Beda, ya. Waisya itu tidak dicari dengan nama, tapi warna kan. Tapi kalau wangsa bisa dilacak dengan nama gitu. Jaba lagi satu, Wayan, Made, Nyaman, Ketut kan. Golongan Jaba nih kan. Apakah mereka rendah? Sing yang raga menjujuk, jelas. Yang raga tidur pada kan. Itu yang dia maksud tadi. Nah, kapan kita bicara tentang implementasinya? Langsung lebih berarti? Ya, betul Ustaz. Tadi ada yang menarik tentang ganjaran di surga tadi itu. Bisa. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Tiang langsungkan dengan ini ya. Ya, Implementasinya. Implementasi ya. Ini gini. Contoh gampang saya kasih ilustrasi dulu nih ya. Ya, siap. Tiang nama Tiang udah bagus gede Surya Prananda. Ada yang Jani Tiang megai di satu perusahaan. Itu dasar perusahaan Tiang ini dipimpin oleh Iwayan. Direkturnya Wayan Wayan lebat besarnya begitu kan ya lebat. Nah artinya gitu lah. Wayan lebat begitu dasar Pak Wayan ini akan mengadakan acara besar di tempat kerja dia. Bentuklah dia panitia begitu dasar yang baru itu Pak Wayan orang kene lo semuanya karyawan kantor saya akan bentuk panitia untuk menyambut hari raya ini. Sebagai pimpinan adalah saya sebagai direktur. Nah, sebagai seksi ini yang disebut dah seksi sopir transportasi gitu. Seksi sopir. Transportasi ya? Oh gitu lah. Pelaksananya Pak Bu sopir. Nah gitu ya. Siap. Saya ada seksi sopir. Kalau seksi sekali. Seksi transportasi. Dia bagus gede Surya Prananda dia yang. Di seksi transportasi nah. Ketemu rasanya Pak Wayan. Gus, nanti tolong jemput tamu di bandara. Gitu ya. Siap bos. Nah, kan nggih Pak Wayan gitu ya. Siap bos. Nggih Pak Wayan dan lain sebagainya. Intinya mengiyakan perintah beliau. Sekarang kita kaji dari teks sastra tadi warna. Secara warna, ini Bagus Surya Prananda ini adalah warnanya Sudra pada saat itu. Karena saya pelaksana teknis. Dan secara wangsa tetap yang bagus Brahmana. Tetapi dalam lingkungan pekerjaan pada saat konteks itu yang digunakan adalah warna saya. Dan warnanya sebagai Sudra. Warna saya sebagai Sudra. Pak Wayan meskipun secara wangsa dia adalah Jambu, tapi secara warna dia Satria dia. Kan ragaan direktur. Wenang merintah, wenang mengatur. Saya harus tunduk pada beliau. Dalam teks warna Sudra tadi, Sudra harus melayani 3 golongan di atasnya, menjalankan perintah tanpa pamrih. Nah, begitu dasar berbakti berguru pada Brahmana. Ketika dia berhasil menjalankan ketentuan surga yang didapatnya. Sekarang kengken cara ngelih surga tuh, saya jelaskan. Gus, tolong jemput tamu dia di bandara. Oke, kalian siap semua. Jalan dia. Udah jemput jam 4 bukan di bandara. Nggih. Jam 3.15 saya bukan di itu. Itu tuh, Siap. Kau tamu, Om Swastiastu, Bapak atas nama niki nggih. Oh nggih, Pak Sangsira, Tiang Bagus Surya, sopirnya Pak Wayan niki. Tiang disuruh jemput. Oh nggih Pak Bagus, silakan.
ini dia bawakan kopernya dan sebagainya. Saya berlaku sebagai sudra pada saat itu. Nambang koper, Totalitas sebagai sudra. Ya. Yang bukakan pintu, bapak melinggih driki, niki yang numbasang niki dan lain sebagainya. Itu pelayanan seorang sudra yang sungguh-sungguh itu. Padahal saya udah bagus. Jalan ya ke kantor, tepat waktu sampai sana. Usahanya itu Pak Wayan, niki tamu pun dari hotel Pak, pun sesuai dengan perintah bapak. Bawa ke sini pun bakal dia Michael. Wih, sukses semua Pak, bagus nih, kayak kanan ada. Sukses semua dibilang pertama. Nah, pokoknya pada saat perjalanan kegiatan itu, apa yang diperintahkan kepada saya selaku seksi transportasi, saya jalankan semaksimal mungkin sesuai dengan perintah dan ketentuan SOP saya. Setelah pembubaran panitia, Pak Wayan ngomong gini, bagus begini kemarin bagus diberikan catatan positif oleh tamu dia. Servisnya memuaskan, numasang kene reject dan miss bagus. Tahu di upacara dasar. Jadi di apa namanya? Suatu ulang tahun jadi Pak Direktur mungkin saya akan berikan kenaikan pangkat penghormatan pada nama-nama yang disebutkan bawah ini karena prestasi kerjanya 1, 2, 3 itu bagus Surya Prananda. Inilah surga namanya. Kenaikan tingkat yang kita dapatkan secara normal. Nama baik di antara teman-teman. Biar raganda bagus. Urin kene ketu cek kayun raganda. Surga itu. Itulah surga. Wah, ini luar biasa sekali ya. Terpecahkan yang selama ini mungkin nggak ngerti gitu. Banyak orang berpikir, wih, Agung tuh nyampat ini gitu. Itu udah makanya. Sebenarnya itu sudah tidak apple to apple membandingkannya antara warna dan di sana dan wangsa itu kan. Mungkin lanjutannya adalah ketika dia sudah dapat penghargaan, nama baik, kepercayaan dari bos, itu surga itu. Dan surga patah cerah, maaf, di Jawa Tongo surga adalah kelepasan. Makanya orang moksah kan, moksah itu kan kelepasan. Kelepasan. Apakah selalu Tongo surga itu di luwung kan? Belum tentu. Di Tongo jelek ada surga. Nah, ini menarik nih. Nggak mobil, macet, sakit basah, singidang anu mencret. Saya itu orang tuh dijodek ngalih Tongos kalau buang air. Nebok minimarket di sana nyilih WC, enggak di WC, terus tepat waktu pesur dong, kan sih mobil pesur. Terus pesur dong, wih suarga nasana, kan di WC surga ada. Mungkin nanti kita buat topiknya apakah di WC ada surga? Ada surga, kelepasan sana. Artinya beban yang kita miliki lepas di tempat itu, itulah surga. Sama dengan kewajiban kita sebagai supir dunia. Kita tidak terikat apa-apa, ragu menjalankan tugasnya pangman kini, pangman itu, pangman mencari pencitraan. Tidak, kita lepas dari itu. Itulah kelepasan. Itulah surga. Itu loh. Nah, setelah saya dapat surga itu, nama baik, kenaikan pangkat, binman kenaikan gaji, mungkin Pak Wayan dunia itu. Sebut dia megai, artinya setelah pulang kantor di suatu dino yang suatu hari udah kan di Grio udah lepas jam kantor di Grio bener kau banyak betul bagus haji malih 2 hari kita tuh sisio aja gitu pandas kembali sekarang di ini nih di wangsanya sekarang. Aduh tur dia ada sangning gitu ya. Nah, main bidang kayak balik kali lain. Di juga ya. Mungkin cuma dia di mantuan yang tuh dan diki ya. Di mantuan dia. Oh nah jam udah kayak jam diki. Tur dia tadi ya. Dan yo nur, nur ada nih kade aduh. Begitu dasar. Dek, aduh di jane. Ampun di anu tuh. Tur yang ajak ke rumah nih, rumah tuan nih. Di rumah tuan itu tepuk yang Pak Wayan dunia nih. Direktur dunia tuh. Yong lah kayak. Oke. Tuh pada saat bagus anjir. Ini segera tuh. Begini. Di gedung Baler tuh, di Meten tuh ampun lagi. Gedung Baler. Pada saat itu Pak Wayan bukan Satrio. Kembali Jambo ya gitu. Pada saat itu juga saya Sudra tadi, tapi sudah kembali ke Brahmana. Dan
warna saya Brahmana, uang saya juga Brahmana pada saat itu. Pada saat itu ya. Dan yen Pak Wayan Dunianto, warna direkturnya sudah selesai di kantor, boleh ya bien tadi jambon. Sampai sana kan pun, itulah kita bisa membedakan diri di sana. Itulah harusnya implementasi yang kita gunakan sekarang. Itu masalahnya. Sehingga apa? Ini akan menurunkan ego masing-masing. Tiang udah bagus, dari supir kan harus halus motor ya Pak Wayan. Pak Wayan tiang metaken dan dijo jemput tiang kita tamu Pak Wayan Niko. Kan harus gitu dia. Kan saya Yan dijo kalau anu tamu aduh. Kan saya mungkin kan gitu loh. Dan tetap Niko sourcing itu ada. Sourcing kepada atasan itu tetap ada. Meskipun ya secara wangsa jabo. Dan jadi sekarang apa namanya, tentu kan saya pikir praktisnya belum banyak yang tahu gitu tentang obrolan kita ini, bahwa ada perbedaan warna dan wangsa yang mungkin juga edukasinya juga lemah gitu ya. Nah, bersyukur ada media ini, kita bisa share, berbagi jalan dharma mungkin bisa jadi ini untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi gitu. Nah, tadi kita sudah bahas tentang dualisme tatanan struktur masyarakat Bali, tentang warna dan wangsa gitu. Tentunya itu tidak akan bisa lepas dari konflik. Nah, kira-kira konflik-konflik apa aja sih yang sudah gitu atau mungkin bisa terjadi? Yang pertama kan dalam pergaulan. Pergaulan biasa tuh ada konflik, misalnya berbahasa. Mungkin kan bahasa Bali menjadi isu yang sentral sekarang, apalagi dikaitkan dengan wangsa dan warna. Tadi saya bilang dalam wangsa dan warna ada sor singgih. Dalam bahasa Bali juga ada sor singgih. Sor bawah, singgih atas. Dan bukan berarti saya lebih tinggi daripada Anda, enggak, bukan begitu. Tetapi nilai-nilai etika itu dikedepankan. Seperti yang tadi bicara dengan Pak Wayan, direktur dia kan sourcing dia kan, dia nyinggih ngeragan, apakah ragaan lebih tinggi secara derajat status dia kan enggak, hanya untuk menghormati beliau sebagai atasan dia. Tetap dia sourcing dia kan, meskipun secara wangsa dia bagus, ragaan aja boleh. Dan ini menjadi konflik berbahasa, jadi ada berbahasa itu sekarang jabang itu tidak menggunakan etika dan kepatutan kepada siapa raga berbahasa, seringkali keliru. Nah, pada tatanan bahasa Bali kan ada halus, halus singgih, halus singgih, halus mider, halus sor, terakhir bahasa kepara, bahasa Arab. Lebih gampang lagi kita bahasa halus ya bahasa kepara kata aja. Dan bahasa halus ini kan digunakan untuk menunjukkan etika formal. Bahasa kepara itu untuk menunjukkan etika casual. Kepara itu kasar bukan sih? Bukan kasar. Ini pengertian ini lagi kekeliruan. Inilah yang menyebabkan konflik. Keparo ora kasar, bukan? Oh, bukan ya? Kepada paro sesama. Oh, kepada sesama. Indika aja yang sama-sama anak-anak SMA 1. Sama-sama kerja dalam satu wilayah. Misalnya kamu matur ngomong sama saya, Gus, pinjam makannya, dijauhkan tadi. Itu kan bahasa keparo itu. Apakah itu kasar? Oh, enggak sih. Kan tak kasar. Karena sesama ini ya. Karena keparo pada pegawai, pada lini divisi. Dan keparo. Gus, jangan kira-kira dali petang nih. Kan tadi yang dia lalu singgih. Tuh udah bagus mulai jangan wenten atau galah giring melancaran. Di jamantan dados. Kan itu bahasa halus itu. Apakah dengan bahasa Gus, jangan ada kejo. Jam dalinya. Apakah itu kasar? Kan tidak. Nah. Itu udah. Kan kalau orang kasar misalnya aman bani gitu. Nah, kan ancaman itu kasar itu. Kota dan dos itu. Itulah yang disebut kasar. Konflik yang dimulai dari berbahasa gitu. Tapi sekarang masing-masing punya ego dan harus dihaluskan, harus dimanakan gitu. Ada yang begitu sekarang. Padahal kembali ke tadi, kalau kita memahami apa itu bahasa halus dan bahasa kepara, tentu kita akan bisa bijak menyikapi gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ya masalah pergaulan. Pergaulan konfliknya adalah pergaulan ini bisa terjadi pernikahan.
Oh, pernikahan. Ini konflik niki liu nak konflik niki jual nak kene jual nak gitu dan sebagainya. Sebenarnya tidak harus menjadi konflik Oke. tidak harus menjadi konflik. Jangan aja kita menganggap itu lebih tinggi itu lebih rendah, kan itu kuncinya. Ya. Dan ada nak muanin ini nak menak nak tung nak supporter dan sebagainya, cuma nak cabut dan misalnya. Nah, ini dua-duanya harus bisa menasihati diri sendiri bahwa nak agung nak menak ini apalagi nak bagus misalnya nyuang nak cabut misalnya, kita harus bisa menasihati diri sendiri bahwa yang kita ambil ini perempuan ini memang wangsanya Jawa, tapi jangan dia disebut sebagai budak atau jangan diperlakukan sebagai budak ketika sudah ada di jero atau di griya. Dan kenapa demikian? Karena mau tidak mau harus diakui perempuan Jawa ya nanti melahirkan keturunan kita. Dan itu dari segi laki-lakinya. Dan bahwa jangan memandang orang Jawa ini rendah sampai di griya atau sampai di puri nak dipandang rendah, jangan. Dari pihak wanitanya sekarang jangan memandang perempuan ini yang negatif lah, baru kawin ke puri, kawin ke jero, biasanya mereka senang. Tapi coba balik sekarang, ini muanin dulu di Jawa, dan dulu di griya atau di puri. Ketika nih nganten itu dalam bahasa Bali disebut nyeron. Nyeron berarti kan oleh luar ke benteng ya. Oke. Nyeron ini kenapa disebut nyeron? Karena dia meninggalkan wangsanya untuk menuju wangsa baru. Itu lah. Artinya kedua-duanya juga dinasihati bahwa di griya, di puri itu pernikahan nyeron seorang perempuan dari griya atau puri keluar ke Jawa. Nah, itu adalah suatu karma yang tidak bisa dihindari gitu. Nya nak kenyal gitu. Kalau sudah suratan takdir gitu. Nah, jangan dianggap mereka dibuang atau diasingkan dan sebagainya. Enggak, jangan biasakan aja. Nah, begitu Ustaz. Ini juga jangan begitu nak di Jawa sudah bisa bawa bakat kene-kene ya berane bawa bakat cek-cek. Nah, jangan begitu bahasanya. Dan pokoknya jangan negatif. Biasa saja. Ketika pun nanti yang perempuan ini datang ke rumah asalnya, biasakan saja. Yang ketiga, konflik sembah mungkin. Sembah sekarang. Konflik sembah ada orang gini apa namanya? Nak jawab. Nak luh dari Menak nganten ke Jawa. Bagaimana Ustaz? Mau tidak mau si perempuan Menak ini harus sembah membakti di sanggah Nenek Muani dan kawitannya Nenek Muani. Plus ini yang paling pentingnya, orang tua Nenek Muani benar mati. Loh niki biar nak uling di griya, biar uling nak dipuri, harus nyembah. Kadang ada yang nggak mau atau nggak. Kadang ada saya kan nggak bisa begitu. Yang ketiga lebih parah lagi. Niki nak menak nak lu uling di griya di dipuri. Nanti ada sila jambung. Yang nekunian kan meme bapak Nenek Muani mati. Jadi meme bapak ni loh mati di griya atau di puri. Niki kengken kan? Jadi nyembah pusing. Itu sekarang harus nyembah. Harus nyembah. Dan harus nyembah. Tak boleh enggak. Walaupun dia sudah keluar. Sudah keluar. Karena apa? Yang menentukan lapang dan tidaknya perjalanan atma seorang orang tua adalah sumbah si anak, bukan besarnya badi. Ketan? Oh gitu. Anak kandung ini. Iya, sembahnya anak ya. Sembah. Terus keempat, konflik yang terjadi di lapangan adalah fanatisme berlebih. Dan ini bahaya nih. Fanatisme berlebih. Ada mengaku paling tinggi, ada yang mengaku ingin tinggi, dan tidak ada yang mengaku paling rendah. Ada yang mengaku raja di raja. Ada yang mengaku raja di raja, dan nyonya kuih banyak. Itu nyonya sing ada puri, yang puri kan. Nah, yang terjadi adalah fanatisme berlebih. Ada yang mengaku paling tinggi dan tidak boleh disaingi. Ada yang mengaku ingin tinggi, karena saya juga tinggi gitu kan ya. Ya nonya hanya tinggi nyen kalau dibeten. Pada cerawak ragane. Kalau kita tidur, mana lebih tinggi kepala daripada kaki? Kan sama aja berdatar ya. Yang raga menjujuk jadi kalau berjalan, tentu kepala ada di atas, kaki
kaki dari bawah. Nak sebuah kodratnya gitu kan. Apa maknanya itu? Kalau kita berdiam diri, datar dia. Tapi kalau kita ingin berkarya, bekerja, harus ada di atas dan di bawah. Kan? Ini nak jabo, nak kengken, kau aku jabo. Rago tuh hormat sekali loh. Sebagai kaki, dia akan sangat dihormati ketika dia bisa melangkah beriringan kaki kanan dan kaki kiri. Tangan akan begitu dihargai ketika dia bisa mengambil sesuatu. Kepala akan begitu dihargai ketika dia bisa memikirkan sesuatu. Dan jeroan ini akan begitu dihargai ketika dia bisa mengorganisasikan fungsi tugas masing-masing. Itu yang terjadi harusnya. Sekarang kan fanatisme berlebih di lapangan, coba kan oleh. Ada sekarang lebih spesifik lagi masalah sulinggih. Sulinggih kan marah-marahnya banyak yang begitu. Ingin disejajarkan. Sebenarnya itu keliru. Dia agak kembali ke pola pikir mundur. Itu loh. Jadi kan sulinggih itu di setiap wangse itu ada. Di Brahmana itu disebut dengan Ida Pedanda. Nah, Ida Pedanda disebut sini seperti cerita di awal adalah pemberian gelar dari masyarakat Bali, bukan kami sendiri yang menamai diri, bukan. Nak Bali kemana kan disebut dengan Ida Pedanda. Kalau saja waktu itu di Gadingwani masyarakat khususnya Bendesa Gadingwani memberikan gelar pada Dangyang Dewi Jendra, mungkin sampai sekarang keturunan Dangyang Dewi Jendra yang ABCK pendeta akan memakai gelar Dangyang juga. Kan sampai sekarang gitu. Tidak Pedanda dipakai. Tidak Pedanda ya. Karena untuk menghormati masyarakat Bali, Dangyang Dewi Jendra menggunakan gelar itu seketurunannya. Dan kalau Satria Dalam Mendiksa itu disebut Satria Putus. Satria Putus itu gelarnya adalah Sri Begawan. Dan kalau Satria Arya Mendiksa, Resi namanya, Ida Resi Arya. Gusti. Nana Agung, Nana Agung itu gelar itu. Pemberian Belanda itu. Yang alih leluhur nya Gusti. Harus mau jujur itu. Buka kena lelintiana. Ada sih nama Nana Agung di Bali. Gusti ya. Gustinya. Kalau Cokorda ada, memang karena ada. Cokorda pun tidak. Dulunya ada Dewa. Dewa ada ya. Dewa Agung Jambi, Dewa Agung Pemayun. Dewa Batu Renggong, Dabit Pekulun. Semua Dewa. Karena teko Belanda ada kan diberikan itu. Ada kita menggunakan Cokorda, Cokor Dewa. Dan anak Agung juga begitu, pidana Dewa sebenarnya. Atau nak Gusti, dan kalau di Bangli nak Dewa. Dibeli gelar anak Agung kerajaan. Tapi sayangnya keturunannya yang tidak jadi raja, anak Agung ada. Padahal Dewa aja pakai menghormati gelar leluhur. Tapi itu urusan ini kan. Kalau di Tabanan sih memang tak pantau di Puri itu memang semuanya Gusti, kecuali nanti kalau dia sudah di menjabat sebagai raja, dia baru dapat agung gitu. Baru dapat Cokorda Anglurah gitu ya. Cokorda dan nah itu kalau Satria Arya mau bersih atau Mendiksa itu namanya Ida Resi. Dan contoh di Tegal Tamu pernah ada di Puri Penatih itu Ida Resi Agung namanya. Sama dengan di mana-mana ada yang Satria Arya bersih Ida Resi namanya. Terus ada Bujangga Wesnawa di Bali. Kalau Ida Bujangga juga namanya Ida Resi. Siapa kan? Resi. Bagian desan ada Sorong Pandey membersih namanya Sira Empu. Sira Empu Pandey siapa? Bagian Sorong Pasak membersih namanya Sri Empu. Dan masing-masing soroh ini mempunyai sebutan sulinggih masing-masing. Memang prosesnya dilakukan secara sama, proses Dwi Jati patuh gitu kan ya. Di Bali makin ada konflik kemarin itu, ada seorang oknum yang nyumpahi satu sulinggih dari golongan tertentu agar cendak yusa atau pendek umurnya. Itu sebenarnya ujaran yang lewat sedikit kan dari offside gitu. Lewat batas etika, karena di Niti Sastra ini munggah Aywa Maninda Ring Sang Duijo
dari dre dumadak patin itu ketemu. Jangan pernah menghina seorang sulingih. Matimu adalah penderitaan dan segera datang. Gitu. Pada dasarnya menghina siapapun tidak boleh kan, apalagi seorang sulingih. Tidak boleh. Makanya oknum kemarin itu ya sudah melakukan ujaran seperti itu, ya tunggu saja. Ngematang dong, sing rangkanya gitu. Nah, terus kemudian dikompor-kompori masyarakat Bali sekarang bahwa semua sulingih itu wajib disebut Suryo, bukan golongan tertentu, kan ya? Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan sulingih Suryo. Yang ada itu adalah sulingih Siwo, sulingih Buddha, sulingih Bujangga. Sing ada sulingih Suryo. Sanggar Suryo ada. Gitu. Ya. Itu masalahnya. Sekarang kan penggiringan opini dengan istilah baru yang tidak berdasar ini yang menjadi gini sekarang. Yang menjadi tren sekarang. Tujuannya apa? Politis, menjaga suara gitu. Kenapa kita mau mengikuti orang yang dengan ada kepentingan? Dia anak itu tuh bodoh kan. Kenapa tidak menuruti ajaran sastra atau petua-petua penglingsir yang memang murni benar-benar melanjutkan tradisi Bali? Dan makin itu jadikan konflik untuk membenturkan sama umat dilakukan oleh orang dalam kan, umat goblok itu. Itu sulingih Suryo. Nah, tidak ada sulingih Suryo, yang ada sulingih Siwa, Buddha, Bujangga. Itu namanya Tri Sadaka. Dalam sastra tidak ada istilah sarwa sedaka dan kemudian sarwa napa telu nih tri yen ngida nyalaan telu ne sarwa dan telu dan Siwa, Buddha, Bujangga sing ada sarwa sedaka. Itu masalahnya sekarang. Nah, ini dicetuskan oleh siapa saya tidak tahu. Yang jelas nyimpang ya di sastra dan nah itu yang menjadi poin konflik kita belakangan ini adalah adanya istilah-istilah baru yang membuat rancu. Buat rancu itu sulingih Suryo aja ada sulingih Suryo. Ada. Dan sarwa sedaka aja ada. Yang ada unyang tri. Dan nah, terus kemudian di lapangan juga terjadi mungkin Siwa sisya. Nyen Siwa, nyen sisya. Siwa jelas di Griya. Pedandanya siapa? Griya Dijo, Pedanda Dijo. Sisyane nyen. Siapa yang disebut sisya dia jalannya? Sisya adalah masyarakat Bali yang mempunyai satu acuan guru spiritual di Griya masing-masing. Yang bisa difungsikan sebagai patirtan atau pencerahan. Menghadapi masalah apa tentang spiritual, datang ke Griya. Di sana diberikan jalan oleh Pedanda dengan tuntunan sastra. Dan jadi kan onyang jadi yen onyang kalau ngaku Siwo nyen dari sisi coba. Yen onyang dari polisi nyen kalau dimaling. Dan salah. Nah, pertanyaan kritis sedikit boleh tentang Griya ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kebanyakan sekarang ya mungkin di kalangan saya dan di bawah-bawah itu nggak tahu sih Griya itu apa aja sih fungsinya, yang biasanya untuk upacara baru ke Griya gitu kan. Nah sekarang kita nih butuh tahu nih gitu, di Griya itu memang untuk upacara aja sih atau kita bisa seperti tadi ingin mendapatkan bimbingan spiritual misalnya. Nah terus teknikalnya gimana nih gitu, karena kita terus terang pasti ada gap dong dengan orang tua. Kita nggak tahu di Griya tuh tatanannya harus seperti apa, sorsinggihnya itu harus seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Kita taunya kan ada karya ke Griya gitu, nanya. Nah apakah tadi dibilang bimbingan spiritual, apakah memang seperti itu ada atau bagaimana proses menuju itu? Pertama kita harus ulas dulu kenapa disebut Griya. Griya asal katanya giri, gunung. Gunung tempat tinggal Siwa, Betara Siwa. Karena negara gunung. Yang pertama kan alam dewa kan disebut sebagai giri, lingga, ada Siwa di sana, itu maksudnya. Nah, begitu ada kan? Dalam upacara Dewi Jati itu diksa ya. Seseorang itu dinobatkan sebagai tanda kutip wakil Siwa di dunia, sehingga tempat tinggalnya disebut Giriya. Dan
tempat tinggal. Si banyak yang belum tahu. Jelas betul. Disebut dengan griya. Oke. Dalam ilmu fonetik berkembang menjadi griya. Ya. Dan nah kemudian apa tugasnya itu mungkin adalah melayani umat pertama secara umum. Oke. Yang kedua, kenapa disebut pedanda? Karena melakukan fungsi danda. Danda itu bukan denda, tapi tuntun gitu. Oh, oke. Nuntun lagi jauh oleh kegelapan menuju terang. Yeah. Makanya karena tempatnya terang disebut surya, gitu kan? Yeah. Itu yang kedua. Prinsip yang kedua pun. Oke. Yang ketiga, ngudiangan raga di griya. Apa fungsi griya itu? Griya adalah tempat memperoleh bimbingan spiritual. Nejen madan bimbingan spiritual. Dan apakah yaknya itu spiritual? Ya. Bimbingan spiritual, iatnya adalah bagian dari spiritual. Tapi spiritual tidak perlu hanya iatnya. Ya. Kan boleh kan? Ya. Di prinsip 3 itu. Ya. Nah, di griya itu kita bisa mohon petunjuk dari Sulingi, dari Deparanda tentang apa yang ingin kita jalankan dalam kehidupan masing-masing. Contoh spiritual untuk diri sendiri. Deparanda yang kita melaksanakan bakti yoga marga, bakti karma marga, bagaimana caranya? Mulai dari membanten, mulai dari mesaiban, mulai dari pancasembah, itu tuntun itu kan. Keken cara membanten yang benar, keken cara membanten saya yang benar. Jadi kan ada di rumah-rumah bisa satak mantan saya ngelemang, GP ngekan saya benar. Hendak membanten bisa 300, orang bilang batu lalak dulu mantan masih gitu. Itu fungsi di griya adalah mencerahkan itu supaya itu tidak jadi konflik antar keluarga. Contohnya, jadi di rumah si A membanten saya 300, di rumah si B seorang perempuan membanten hanya beberapa tempat saja. Nah, dan ya ke rumah si A kaget, cultural shock namanya, negar budaya kan di rumah kan. Loh, memang ini membanten lah. Hijau kan membanten saya Pak. Dini total jenderal 300 membanten. Makanya yang itu semang jam 2 semang ya bapak tak membanten kan. Dan kan saya pernah ada di rumah yang membanten saya bantu 150 kalau ini 300 lebih lebih abnormal gitu. Makanya sebilang banten sebilang batu lalak dulu banten nih, sebilang punyan carang bah banten nih masih kan tidak begitu. Inilah fungsi griya, inilah fungsi surya, fungsi siwa. Ning yang bin mani sisian bago jak mengejar di griya, membanten saya bantu maknanya ini tongosnya nih, maksudnya gini. Membanten ngebidan kan membanten, ada nak tiap hari membanten, ada nak kajang klion kan membanten, ada nak klion kan membanten, ada nak purnama tilam. Yang mana ini dasar sastranya apa? Itulah fungsi seorang Sulingi. Minimal untuk keluarganya sendiri. Nutur nak lain di rumah ni pecah. Dan nah, ini pertanyaan lagi. Mungkin nggak griya mengadakan webinar? Mungkin saja. Loh, Hindu itu kan fleksibel. Griya itu juga fleksibel kan. Oke. Nah, jadi misalnya dalam pandemi ini, kenapa tidak seorang Sulingi meranda misalnya kumpul yang sisya nak menang dah. Menang sisya dia kita online. Gak keren dong. Siwa tadi gitu adalah kepada sisya. Untuk ini kengken cuma itulah siwa yang sebenarnya. Jadi yang misalnya nikah, yang luput si nikah dan sebagainya. Kamu kan sisya saya nih, misalnya enggak ke griya, musuh udah juga. Suatu ketika saya nelfon ning kengken setelah ada upacara IB banyak dong gimana. Ampun itu mungkin bisa kena nyaman tiangnya, misalnya tiangnya kan kerah kan gaya ini kau ganti wetan yaknya aduh muput bicang wejangan adik makin ampunnya aku pun menyamuk kan bagus tuh. Itu maksudnya si wara gitu dan wenang si wara gitu. Ini kan nih jangan sisio itu dimanfaatkan sebagai ladang bisnis gitu. Ada anak bapak yang masuk di perlu bantuan dana nih sisio jangan urun sing tadi gitu. Dan
Saya dua sisi ya. Iya. Dan ini nggak gitu, sisio itu bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politis, ekonomis, bukan. Mereka itu harus dituntun secara spiritual. Dan itu pemberdayaan pada sisio yang benar. Oke, ini dari terang sudah sampai ke petang. Kita tutup dengan solusi konflik-konflik yang berpotensi terjadi supaya kita lebih harmonis di Bali. Siap. Silakan, terakhir. Dari perspektif saya, solusi yang kita harus ambil adalah pertama, ketahui silsilah. Ketahui silsilah, siapa kita, dari mana kita, terus untuk apa kita ada di sini. Itu harus tahu. Yang kedua, pahami konsep-konsep yang ada dalam agama Hindu dan budaya Bali. Pahami konsep itu. Konsep warna, konsep wangse, soroh, pedarman, siwa, sisi, ada konsep itu kuasai dulu. Yang ketiga, ketika kita sudah menguasai itu, kita harus bisa seimbang berada di mana. Ben pidan nganggo sudut pandang warna, ben pidan nganggo sudut pandang wangsa. Itu harus bijak berdiri di mana dan kapan. Dan keempat, terakhir, kurangi fanatisme berlebih. Dan kurangi fanatisme berlebih dari semua golongan, semua wangsa. Marilah kita sadari bahwa kita hidup di Bali ini integral dan saling membutuhkan. Tidak ada orang berjalan hanya kepala saja. Tidak ada orang berpikir menggunakan mata kaki. Tidak ada orang makan hanya menggunakan paha, lutut, dengkul, tak ada. Semua harus ada. Saling integral, saling mendukung. Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup damai, saling membutuhkan. Dan jadi itu solusi yang singkat saja, berdamailah pada diri kita sendiri. Dan luar biasa. 2 jam lebih kita berbicara. Semua nih, sama-sama. Teman-teman, banyak sekali hal yang kita pelajari hari ini sampai udah gelap. Mudah-mudahan bisa mendapatkan wawasan, informasi yang ujung-ujung untuk memperbaiki kehidupan kita, terutama di Bali. Mudah-mudahan semuanya bisa berdamai dengan diri sendiri seperti yang dikatakan tadi, sehingga Bali akan selalu damai. Sampai jumpa di perspektif talk berikutnya. Para Santi. Om Santi. Santi. Semua.